Selamat pagi, Abel. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bintang. Oke, saya nggak akan nunggu, jadi saya langsung aja ya. Saya nggak akan nunggu kalian ya, jadi langsung aja. Oke, ini materi kita. Jadi gereja yang apostolik sebenarnya sih kalau secara teori ini sedikit sekali sebenarnya teorinya. Tapi saya rasa itu baik karena jadi menyesuaikan seperti kalian. Oke, kita lihat ya. Kata apostolik itu artinya warisan. Warisan apa? Warisan iman. Jadi sekali lagi sesuatu yang spesial dari Katolik, agama Katolik adalah dia tuh ada tradisi, ada kitab suci. Kenapa ada tradisi? Karena agama Katolik itu sudah lama sekali, tradisinya sudah ribuan tahun. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya ditanya umur gereja Katolik tuh berapa lama sih? Ya sudah ribuan tahun. Nah, itu kayak gitu. Nah, tentu saja dalam ribuan tahun itu ada banyak hal-hal yang baru menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu. Tapi sekali lagi, kita juga harus berpatokan pada kitab suci. Tapi juga tidak kaku dengan kitab suci, karena situasi, lalu lingkungan, lalu kemudian keadaan saat itu, politik dan macam-macam itu mempengaruhi perkembangan gereja juga. Nah, jadi pertama-tama apostolik ini artinya warisan iman. Warisan iman dari mana? Dari para rasul. Para rasul ini adalah murid-murid pertama Yesus. Jadi sekali lagi itu warisan iman. Ada banyak hal yang diajarkan oleh para rasul yang diterima dari Yesus yang dibimbing oleh Roh Kudus sendiri, oleh Allah sendiri. Ini Roh Kudus. Jadi pada saat itu mereka sangat beruntung sekali karena mereka diajar oleh Yesus gitu ya. Kalau kamu kan diajar oleh saya, tapi bukan berarti kamu nggak beruntung. Saya juga hebat. Oke, Roh Kudus itu artinya roh kebenaran. Roh kebenaran itu dalam arti bahwa apapun yang Yesus ajarkan adalah sebuah kebenaran dan kita juga mengakuinya secara iman. Nah, lalu para pengikutnya mendapatkan ini nih, mendapatkan ini. Agustinian itu seperti kayak simbol bahwa ajaran Yesus turun-menurun dan mengajarkan sebisa mungkin hal yang sama, sebisa mungkin ya. Karena pasti ada yang missing itu, karena pasti ada yang missing. Contohnya, salah satu yang missing adalah para rasul itu punya kemampuan dalam arti saya pakai bahasanya ini supernatural. Supernatural itu di atas yang alami. Jadi contoh, mereka bisa berbicara bahasa lain tanpa harus belajar. Mereka bisa menyembuhkan, mereka bisa melakukan banyak keajaiban gitu. Berbeda-beda setiap orang. Nah, itu yang sebenarnya missing di zaman sekarang. Artinya tidak semua romo memiliki kapasitas karisma gitu ya. Kebanyakan romo itu kebanyakan ya biasa sih. Cuma sekali lagi dia mendapatkan hak untuk mengajar, untuk menggembalakan, untuk membimbing. Nah, jadi seperti itu. Nah, apakah romo ada yang mengawasi? Ada. Beberapa romo yang melakukan pengajaran di luar ajaran gereja itu akan mendapatkan sanksi. Lalu biasanya umat juga menyadari bahwa ini romonya udah mulai aneh-aneh nih. Misalnya ya, ini romonya udah kayaknya kok sesat. Mereka bisa protes ke romo yang lain dan bisa diurus. Tapi untungnya nggak ada sih. Bisa dibilang nggak ada. Nah, jadi para pengikut Kristus yang dibawa-bawa kan Yesus punya murid, lalu paus pertama Petrus, lalu kedua, ketiga itu punya satu kewajiban untuk melestarikan
mengajarkan, membela, dan mewariskan warisan iman. Warisan iman itu contohnya salah satunya adalah tubuh dan darah Kristus yang kita terima pada saat komuni, itu warisan iman. Lalu kitab suci itu juga warisan iman, dan isinya ya, kitab suci dan isinya. Kenapa disebut iman? Iman karena tanpa iman itu semua kosong, tanpa iman. Maksudnya kalau kamu ke gereja, kalau kamu dengan bersungguh-sungguh, salah satu contoh iman yang bersungguh-sungguh mengikuti misa gitu, kamu akan mendapatkan sesuatu, kamu akan menyentuh Roh Kudus, dan kamu akan disentuh oleh Roh Kudus. Artinya kita berusaha untuk serius, berusaha untuk dengan sepenuh hati mengikuti misa, mengikuti seluruh kegiatan rohani, mengikuti seluruh kegiatan ritual, dan kita mendapatkan manfaatnya. Dan kita juga percaya bahwa Roh Kudus melindungi gereja. Melindungi gereja. Nah, Roh Kudus ini kan kasat mata ya, tidak kelihatan. Tapi karyanya kelihatan sampai sekarang. Nah, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika kita mengalami sesuatu, entah apakah masalah atau apa gitu, kita akan merasa lebih baik ketika kita menjalankan ritual keagamaan kita, misa dan lain-lain. Makanya kalau misalnya kamu indikasinya sederhana, misalnya hidup kamu bermasalah, hidup kamu tuh merasa sangat tidak baik. Cek aja, cek. Yang pertama, kamu misa nggak setiap minggu? Cek. Lalu yang kedua, kamu berdoa nggak setiap hari? 2 cek aja itu. Biasanya orang yang bermasalah atau orang yang terus bermasalah biasanya kurang tentang 2 hal itu, ke gereja dan berdoa. Kurang ke gereja dan berdoa. Bahkan biasanya kamu nilai jelek aja bisa dicek dari situ. Misalnya nilai kamu jelek misalnya, itu dicek dari situ. Oh ternyata saya jarang berdoa, saya jarang ke gereja. Itu juga bisa sih. Nanti kamu lihat sendiri ya dalam hidup kamu. Lalu yang kedua nih, gereja tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada banyak keputusan yang gereja ambil itu tuh di luar dugaan keputusannya. Contohnya gini, gereja dibom. Waktu itu di gereja Santa Ana, kalau kamu ada paroki di situ di daerah Durensawit, mereka sedang misa, dibom, lalu mulailah bergerak semuanya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi yang pertama-tama yang hebat adalah ketika kita tidak dibom, kita tidak mencari siapa yang ngebom ini. Enggak, pertama-tama tuh enggak itu. Kita pertama-tama lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diselamatkan. Kita lebih fokus ke situ. Lalu yang kedua, yang luar biasa adalah kita tidak menyalahkan siapapun. Kita tidak menyalahkan siapapun. Gereja tidak menyalahkan siapapun. Umat gereja ada yang kesal, iya. Cuma tidak sampai demo, tidak sampai berbuat kerusuhan, tidak sampai datang ke tempat-tempat yang dirasa mencurigakan. Kita nggak kayak gitu. Karena apa? Karena bimbingan Roh Kudus. Karena ini. Kita bisa melakukan semua itu karena bimbingan Roh Kudus. Itu yang luar biasa sebenarnya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutin. Karena bimbingan Roh Kudus. Dan karena bimbingan Roh Kudus ini, akhirnya kita punya sikap yang terbaik. Kita punya sikap yang terbaik. Biasanya ketika kamu menghadapi sesuatu, kamu punya beberapa sikap. Ini yang bijak ya. Kamu bisa beberapa sikap. Kamu bisa marah terhadap situasi itu. Kamu bisa menyalahkan terhadap situasi itu. Kamu bisa belajar. Kamu bisa menjadi seorang yang lebih baik. Nah, dari keempat ini, kamu memutuskan sikap yang terbaik itu yang mana? Nah, kalau kamu memutuskan untuk sikap yang terbaik itu gimana?
maka kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari situ. Nah, ketika kita mendapatkan manfaat yang luar biasa, manfaat yang paling positif, maka kita akan selanjutnya tetap positif. Nah, kalau kamu bisa begitu, kamu ada dalam bimbingan Roh Kudus. Kamu ada dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, itu kayak gitu. Lalu yang ketiga, fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Bayangkan begini ya, umat Kristen semakin banyak. Mereka tertarik dengan apa yang dikatakan para rasul saat itu ya. Saat itu mereka tertarik yang dikatakan para rasul, lalu mereka, gimana kalau saya jadi Kristen? Ya kira-kira begitulah. Lalu para rasul mulai menerima dan mereka berdoa bersama, mereka hidup bersama. Semakin lama, semakin banyak. Karena semakin banyak, kemudian para rasul membuat kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini diketuai oleh orang-orang yang mereka percaya untuk mengatur. Nah, jadi ada pertemuan ketua kelompok, ada pertemuan menyeluruh. Pertemuan menyeluruh biasanya pada saat misa atau ibadat, saat itu mungkin masih ibadat ya. Nah, itu kayak gitu. Lalu kalau ada masalah, apakah mereka langsung ke para rasul? Bisa, atau mereka ke ketuanya dulu, lalu ketuanya mengkomunikasikan kepada para rasul dan diselesaikan sama-sama. Ketika semakin berkembang dan semakin banyak, logikanya begini, kita butuh balai pertemuan deh. Kita butuh ruangan di mana kita bisa berdoa bersama. Dan ruangannya mungkin agak besar. Nah, dari situ akhirnya itu berkembang. Nah, ini yang disebut sebagai tradisi berkembang terus. Yang tadinya mungkin beberapa orang aja berdoa, semakin banyak, perlu ketua, perkembangannya butuh gedung, perkembangannya begitu terus, berubah. Ini yang jadi tradisi seperti sekarang. Kalau kamu perhatikan, bentuk gereja itu, sepertinya agak modern untuk sebuah rumah ibadat. Itu karena kita ambil tradisi dari Eropa saat itu. Mereka tuh buat semacam meja panjang, bangku panjang-panjang, lalu lilin, lalu ini, lalu itu. Jadi ada banyak hal yang diwariskan dan dipakai. Dulu perayaan Natal biasa, kemudian dalam perkembangannya ini kok kayaknya pohon cemara bagus, lalu memakai pohon cemara. Lalu ada tradisi-tradisi lain sampai sekarang mengikuti terus. Nah, ini jadi dari para rasul ke muridnya sampai sekarang. Apakah sekarang perubahan sudah berhenti? Belum. Ini masih terus berjalan. Nah, lalu termasuk yang diturunkan juga ajaran-ajaran gereja. Ajaran Yesus yang pertama. Ajaran-ajaran Yesus disampaikan, lalu di-broadcast, disebarkan, lalu itu menjadi satu ajaran yang sama dari atas sampai bawah. Nah, itu ajaran-ajaran gereja. Nah, ini harus penuh dengan keyakinan. Kalau enggak, kalau kurang percaya diri ya agak repot ya. Ini dari keyakinan, dan sekali lagi keyakinan ini tumbuh dalam Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya menggerakkan seluruhnya. Termasuk kalau ada masalah. Gereja pernah punya masalah. Kalau misalnya kamu mau tahu tentang sejarah gereja pernah mengalami masa-masa kelam. Saat itu gereja yang cuma satu pecah menjadi gereja-gereja lain yang berkembang sekarang. Itu pecah lagi terus sampai sekarang. Tapi ada gereja yang selalu mencoba bertahan, yaitu gereja Katolik. Gereja Katolik sendiri sebenarnya pecah jadi 3 sih. Yang pertama itu Anglikan. Anglikan itu di Inggris. Jadi saat itu kerajaan Inggris, dalam hal ini ratu atau raja, dia tidak mau pusatnya tuh di Roma. Dia nggak mau. Dia pengen pusatnya di sini.
di Inggris. Lalu akhirnya jadi Anglikan. Anglikan itu di Inggris dan di negara-negara jajahan Inggris. Dan di tempat-tempat di mana banyak orang Inggris di situ. Itu tersebar di seluruh dunia sih. Kamu nanti bisa cari apakah di Jakarta itu ada gereja Anglikan apa enggak. Lalu yang kedua, gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks itu mereka tuh jadi itu dalam perkembangannya itu gereja Katolik itu kan dari tempat Yesus ke Yunani, dari Yunani itu pecah, yang satu ke Eropa, yang satu ke atas, ke Asia atas, dan akhirnya sampai di Rusia. Nah, kalau gereja Ortodoks itu mereka berpegang pada tradisi lama. Jadi sebenarnya kalau membahas ini agak bisa. Jadi mereka tuh punya satu gerak-gerak ritual yang seperti sholat gitu. Ini gereja Ortodoks sih. Jadi mereka masih berpegang pada satu, mungkin saya membayangkan mungkin para rasul pertama itu kali. Tapi dalam perkembangan ke Eropanya yang mengikuti tradisi Eropa yang sekarang ada, yang disebut sebagai gereja Katolik. Kalau gereja Ortodoks, mereka punya satu relikui disebutnya. Jadi kayak ada gambar-gambar, lalu ada patung-patung. Mereka yang agak beda. Nah, kalau Ortodoks tuh di Jakarta ada di Tugu Tani kalau kamu mau coba. Mereka agak eksklusif karena sedikit ya. Mereka ada gerakan-gerakan dalam doanya, gerakan-gerakan gitu. Nah, jadi itu 3 ditambah gereja-gereja yang lain, gereja-gereja lain yang berkembang seperti sekarang yang kita kenal sebagai gereja Kristen. Kristen Protestan ya. Itu juga ada, nanti ada Kristen Protestan yang Baptis, ada yang lain, HKBP dan lain-lainnya. Nah, jadi itu kayak gitu. Sekali lagi, ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Walaupun kita tidak tahu bagaimana sebenarnya ibadat pada yang berasal dari para rasul itu, tapi kita dapat melihat bahwa sesuatu yang diwariskan, yang diwariskan, dijaga, dibela, itu ada sesuatu yang baik di situ, dan kebaikan itu memberikan satu manfaat yang luar biasa bagi kita. Itu yang kita rasakan sekarang. Jadi sekali lagi, dari 3 hal ini itu merangkum kata dari apostolik itu. Sekali lagi, apa itu apostolik? Warisan iman. Warisan iman yang dapat dari mana? Dari kitab suci dan tradisi yang diberikan oleh para rasul kepada muridnya, lalu dari muridnya para rasul kepada muridnya lagi, dan sampai sekarang. Pertanyaannya, sorry ya karena waktunya sedikit, jadi saya banyak teori, nanti tugasnya bisa setelah ini aja. Pertanyaannya, apakah gereja mengalami pasang surut? Iya. Apakah gereja pernah down sekali? Pernah. Pernah mencapai kejayaannya? Pernah. Dan terus sampai sekarang. Lalu apakah tantangannya akan selalu ada? Ada. Tantangannya selalu ada. Tantangannya selalu ada. Lalu ada banyak hal yang juga diberikan oleh gereja, dikomunikasikan oleh gereja, dan semuanya itu menjadi satu kesatuan yang luar biasa sampai sekarang. Pertanyaannya, di zaman COVID ini, apakah ada banyak yang mau masuk Katolik? Banyak. Setiap tahun, setiap saat, dalam setiap peradaban, dalam setiap zaman, selalu ada orang yang ingin mau masuk Katolik. Entah alasannya apa ya. Menikah atau gimana, terus selalu ada. Jadi karya Roh Kudus itu terus bekerja. Jadi kita tidak menyebarkan ajaran. Kita tidak cari umat lah, cari orang supaya mau masuk Katolik, tapi Roh Kudus bekerja tanpa kita tahu. Roh Kudus bekerja secara diam-diam, efektif, dan terus menjadi orang-orang untuk masuk jadi Katolik. Nah, pertanyaannya lagi,
apakah banyak orang yang keluar dari agama Katolik? Banyak. Jadi masuk keluar. Jadi memiliki kekasan-kasan sebenarnya. Pada intinya kan kita tidak dipaksa ya, tidak dipaksa. Tapi selalu ada orang yang datang, selalu ada orang yang diam-diam meninggalkan gereja Katolik. Diam-diam meninggalkan gereja Katolik. Tapi bukan berarti bahwa itu salah. Maksudnya sekali lagi, dalam bimbingan Roh Kudus kita tidak menyalahkan, kita nggak menyalahkan. Kita melihat dan merasa aja sih, sebenarnya kayak gitu. Oke, saya stop dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, dari 6 orang yang hadir di Zoom ini, saya boleh minta tolong dihidupkan videonya sebentar. Saya screenshot dulu untuk laporan saya. Silakan dihidupkan videonya. Abel, Bintang, Gavin, Karen, Albertus. Nah, ini nggak apa-apa, Abel. Oke, sebentar ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, nah sekarang boleh dimatikan videonya. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan ini. Dibuat santai aja, artinya kalau misalnya waktunya memang habis, kan ini kan tinggal 7 menit lagi nih. Kerjakan aja yang PG, sorry, saya lupa ini. Kerjakan aja yang PG, lalu kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi halaman 20 dan 21. Halaman 20 dan 21, gereja yang apostolik, nanti ini diituin aja, dikerjakan, tidak harus selesai hari ini, silakan kerjakan, tapi saya mau minggu depan kamu sudah, maksimal minggu depan kamu sudah mengerjakan ini ya. Ini ada pilihan ganda, lalu ada uraian. Oke, saya stop dulu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, silakan dilihat LKS-nya halaman 20 dan 21 lalu dikerjakan. Kalau misalnya kamu tidak ada LKS, saya kasih terakhir ya. Terakhir nanti saya upload. Kamu kerjakan santai aja, kerjain sendiri. Lalu nanti pada saat waktunya habis ya udah waktunya habis. Oke, tinggal 6 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you. Bintang, Terima kasih, Pak. Kevin, Albertus, Abel. Oke, saya matiin ya. Bye-bye.